Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Ramadan dari kelas 85 akan menjelaskan materi IPS bab 4 tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. A. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, tetapi bangsa-bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik dan berdatangan ke Indonesia. Pertama, latar belakang kedatangan bangsa Barat. Bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia karena A. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Berbagai hasil bumi Indonesia tidak hanya menjadi konsumsi bangsa-bangsa Asia, tetapi juga menjadi salah satu incaran bangsa-bangsa Barat. Bangsa-bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah. Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Lokasi mempengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa. B. Motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Apa yang dimaksud dengan Gold, Glory, dan Gospel? Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. C. Revolusi industri. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. 2. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. A. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. B. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. C. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Jakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC. Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi lainnya. B. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Pertama, pengaruh monopoli dalam perdagangan. Pada awalnya kedatangan bangsa-bangsa Barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. 2. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Mendengar istilah kerja paksa, tentu kalian sudah dapat menampak bahwa rakyat Indonesia bekerja tanpa fasilitas yang memadai. Pembangunan jalur anyar Panarukan sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk membangun jalan. Mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak. 3. Pengaruh sistem sewa tanah. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu pusat pengetahuan yang menyimpan berbagai jenis tanaman. Kebun raya tersebut sudah dibangun sejak awal abad 19. 4. Pengaruh sistem tanam paksa. Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia, apalagi pelaksanaannya penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. 5. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. A. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. Pertama, Sultan Barbula mengusir Portugis. Konflik antara kerajaan di Indonesia dan persekutuan dagang Barat terjadi sejak para kongsi dagang menunjukkan kecongkakannya. Sebagai contoh, pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis. 2. Perlawanan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1639, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. 3. Ketangguhan ayam jantan dari timur. Tokoh ini sangat ditakuti Belanda karena ketangguhannya melawan Belanda sehingga disebut sebagai ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Suatu ketika kerajaan Goa dan Bone berselisih paham. Hal ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. 4. Serangan Marathon terhadap VOC. Marathon adalah kerajaan besar
besar di Jawa Tengah. Pada awalnya Marathon dengan Belanda dianggap menjalin hubungan baik. Perselisihan antara Marathon dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda. B. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda terjadi di daerah Indonesia. Abad 19 merupakan puncak perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah menentang pemerintah Hindia Belanda. Pertama, Perang Sapuara di Ambon. Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia tahun 1817, rakyat Ambon mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau Patimura. Patimura memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut banteng Belanda dan membunuh Residen Vandenberg. 2. Perang Paderi di Sumatera Barat 1821 sampai 1838. Minangkabau, Sumatera Barat merupakan salah satu pusat gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Gerakan permunian agama Islam dibawa oleh para haji yang pulang dari Mekah. Tokohnya adalah Haji Miskin, Haji Sunakik, dan Haji Piombang. Kelompok baharu Islam di Sumatera Barat ini disebut sebagai kaum Padri. 3. Pangeran Diponegoro 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang yang dihadapi Belanda. Perlawanan Pangeran Diponegoro tidak lepas dari kegelisahan dan penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. 4. Perang Aceh. Traktat London tahun 1871 menyebut Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris dan Belanda mendapat hak atas Aceh. Saat itu Aceh masih merupakan negara merdeka. Semangat jihad atau perang membela agama Islam menggerakkan perlawanan rakyat Aceh. 5. Perlawanan Singamangaraja, Sumatera Utara. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Singamangaraja 9. Perlawanan ini yang dinamakan juga Perang Batak berlangsung selama 29 tahun. 6. Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di kerajaan Banjarmasin. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. 7. Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Pemerintah Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita 2 kapal milik Belanda. Raja Buleleng tidak menerima tuntutan Belanda untuk mengembalikan kedua kapalnya. Persengketaan ini menyebabkan Belanda melakukan serangan terhadap kerajaan Buleleng pada tahun 1846. C. Tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Bangsa Indonesia sadar berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebabnya kegagalan adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Pertama, latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. A. Perluasan pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901, yaitu dalam bidang irigasi, transmigrasi, dan edukasi. B. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Memasuki abad 20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. C. Rasa senasib sepenanggungan. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah muncul perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Hal ini yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. D. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Awalnya organisasi yang berdiri di Indonesia adalah organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Berbagai bentuk organisasi tersebut sering melakukan pertemuan hingga akhirnya muncul ide untuk meningkatkan diri dalam organisasi yang bersifat nasional. E. Berkembangnya berbagai paham baru. Paham-paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. F. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Pertama, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Pada tahun 1904 sampai 1905 terjadi peperangan Jepang melawan Rusia. 2. Berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Pada abad 20, negara-negara terjajah di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan. 2. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. A. Budi Utomo.
Pada tanggal 20 Mei 1908, para tokoh mahasiswa kedokteran sepakat mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo atau BU dan memilih Dr. Sutomo sebagai ketua. B. Syarikat Islam. Pada tahun 1911 didirikan Syarikat Dagang Islam (SDI) oleh KH Samahuddin dan RM Tito Adi Suryo di Solo. Tujuan utama pada awalnya adalah melindungi kepentingan perdagangan pribumi dari ancaman pedagang di Tiongkok. Dalam kongres di Surabaya tanggal 30 September 1912, SDI berubah menjadi Syarikat Islam. C. Indich Partij. Partij atau IP adalah partai politik pertama di Indonesia. Pendiri IP yang terkenal dengan sebutan 3 serangkai yakni EFE. Tujuan IP sangat jelas, yakni mengembangkan semangat nasionalisme berbangsa Indonesia. D. Penghimpunan Indonesia atau PI. PI didirikan oleh orang-orang Indonesia di Belanda pada tahun 1908. Pada tahun 1925 berubah menjadi Penghimpunan Indonesia. Tujuan utama PI adalah mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. E. Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. 3. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. A. Proses penguasaan Indonesia. Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia adalah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Jepang sangat menginginkan bahan baku industri yang tersedia banyak di Indonesia untuk kepentingan ekonominya. B. Kebijakan pemerintah militer Jepang. Jepang menggunakan sistem pemerintahan berdikari dalam menjalankan pemerintahan di daerah kedudukannya. Berdikari berarti berdiri sendiri. 4. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. A. Perubahan pada masa kolonial Barat. Pertama, perluasan penggunaan lahan. Bangsa Indonesia telah memiliki teknologi turun-temurun untuk mengembangkan berbagai teknologi pertanian. Pada masa penjajahan terjadi perubahan besar dalam perkembangan perkebunan di Indonesia. 2. Persebaran penduduk dan urbanisasi. Sejarah transmigrasi Indonesia terutama menjadi pada akhir abad 19. Tujuan utama transmigrasi pada masa tersebut adalah untuk menyebarkan tenaga kerja murah di berbagai perkebunan di Sumatera dan Kalimantan. 3. Pengenalan tanaman baru. Beberapa tanaman andalan ekspor dikenalkan dan dikembangkan di Indonesia. 4. Penemuan tambang-tambang. Pembukaan lahan pada masa kolonial Barat juga dilakukan untuk pertambangan minyak bumi, batu bara, dan logam. Pembukaan lahan untuk penambangan terjadi pada akhir abad 19 dan awal abad 20. 5. Transportasi dan komunikasi. Pembangunan berbagai sarana transportasi dan komunikasi tersebut mendorong mobilitas barang dan jasa yang sangat cepat. 6. Perkembangan kegiatan ekonomi. Perubahan masyarakat dalam kegiatan ekonomi pada masa kolonial terjadi baik dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Rakyat mulai mengenal tanaman yang tidak hanya untuk dipanen semusim. 7. Mengenal uang. Pada masa sebelum kedatangan bangsa-bangsa Barat, masyarakat biasa bekerja secara bergotong royong, contohnya dalam mengerjakan sawah. 8. Perubahan dalam pendidikan yang dikembangkan pada masa pemerintahan kolonial Barat. Pertama adalah pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah, dan yang kedua adalah pendidikan yang dikembangkan oleh masyarakat. 9. Perubahan dalam aspek politik. Perubahan inilah yang paling penting untuk diperjuangkan. Tanpa kemerdekaan, bangsa Indonesia sulit mengatur dirinya sendiri. 10. Perubahan dalam aspek budaya. Seni bangunan dengan gaya Eropa dapat kalian temukan di berbagai kota di Indonesia. Bahkan sebagian bangunan tersebut sampai saat ini masih dimanfaatkan sebagai kantor pemerintahan. B. Perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. Pertama, perubahan dalam aspek geografi. Adanya eksploitasi kekayaan alam menjadi ciri penting pada masa kedudukan Jepang. 2. Perubahan dalam aspek ekonomi. Sistem ekonomi perang Jepang membawa kemunduran dalam bidang perekonomian di Indonesia. 3. Perubahan dalam aspek pendidikan. Kegiatan pendidikan dalam pengajaran menurun. Sebagai contoh, gedung sekolah dasar menurun dari 1.500 menjadi 13.500. Gedung sekolah lanjutan menurun dari 8.450 menjadi 20 buah. 4. Perubahan dalam aspek politik. Propaganda Jepang berhasil mempengaruhi masyarakat Indonesia dengan alasan untuk membebaskan bangsa Indonesia dan penjajahan Jepang Belanda. Jepang mulai mendapatkan simpati rakyat. 5. Perubahan dalam aspek budaya. Jepang berusaha menjepangkan Indonesia. Ajaran
Stoisme diajarkan pada masyarakat Indonesia.